Baru kali pertama gue nonton drakor yang bergenre romance komedi, langsung abis 12 episode, dan bagi gue ini lucu, gemesin gitu, tapi kayak masih ada yang ganjel di story-nya. Kenapa bisa begitu? So let's talk about Can This Love Be Translated? 뒤에서 그 사람 목소리 자, 로맨틱 트리 시작하겠습니다. 언어도 다르고 네? 本気で茶の日という人が好きです。 왜 또 휘저어 놓지? 그 차하고 찌질 다 각자의 언어로 말한다고 하셨죠? Hai film lovers, welcome back again with me Ali dari Film Lovers Indonesia, teman filmmu. Dan untuk di video kali ini kita bakal bahas drama Korea yang gue maksud tadi di awal, Can This Love Be Translated, yang jujur ini juga drakor pertama bagi gue. Ini juga karena disaranin sama temen gue yang kayak coba tonton ini aja, karena gue nggak pernah gitu ya romance komedi, dan biasanya gue nonton kayak genre di luar romance gitu, bener-bener literally di luar romance seperti Squid Game, All of Us Are Dead, dan apalagi itu gue lupa. Karena kalau genre romance komedi atau romcom ini tuh biasanya gue tonton banyak dari Amerika atau dari Thailand dan Jepang, karena emang ini udah biasa buat gue tonton. Tapi kalau buat Korea Selatan kayaknya gue baru pertama kali berhasil nyelesain 12 episode, apalagi panjang. Dan gue ingetin juga ke teman film lovers, untuk video ini kayaknya bakal review bersifat spoiler, karena gue pengen ngejelasin aja di beberapa episode yang gue suka. Kayak takut banget gitu kalau kalian belum nonton tahu-tahu ke spoiler sama gue gitu. Selain itu, kenapa gue nonton drakor romance kayak gini? Karena pertama, gue emang kepo gitu, belum nonton secara keseluruhan film drama Korea Selatan yang romansnya. Gue pengen bandingin aja gitu, apa bedanya sama Jepang, Thailand, atau Amerika. Yang kayak kita tahu, mostly film Amerika romcomnya bener kayak barbar, jokes-jokesnya bener kayak ceplas-ceplos dan barbar aja. Terus kalau Thailand kayak bersifat lucu banget, banyak yang bikin ngakak. Kalau Jepang mungkin lucu di awal tapi sad di ending. Jadi gue kayak pengen tahu aja gitu Korea Selatan ngebuatnya gimana. Walaupun ini bakal jadi film series pertama yang bakal gue jadiin referensi buat perbandingan, dan next mungkin gue coba lagi. Kalian bisa tulis juga di kolom komentar apa yang patut gue tonton. Oke, without further ado, let's dive into the story and review session of Can This Love Be Translated? Oke, untuk di review session kali ini gue bakal bahas 3 hal ya dari film ini. Yang pertama adalah first impression gue gitu, kesan gue nonton film ini. Kedua yaitu adalah dari segi karakternya. Dan yang ketiga adalah dari segi sinematografi, storyline, dan mise-en-scene yang bakal kita bahas detail nanti. Jadi langsung aja kita masuk yang pertama, yaitu first impression gue nonton film ini. Oke, langsung aja di first impression gue nonton film Can This Love Be Translated ini adalah yaitu kerasa banget tema atau konsep translationnya di episode 1. Ini bener, jujur gue ngerasain banget nonton episode 1 tuh kayak berbunga-bunga, kayak cinta anak masa muda, kayak cinta yang malu-malu, mau, gemes, ini bener-bener ada. Dan gue suka banget gitu travel di Jepangnya, ini juga gue nggak expect, karena gue kan basicnya juga suka nonton film-film Jepang, dan gue suka gitu dibahas di sini. Apalagi eye-catching banget, episode 1 tuh indah gitu ya, travelnya kerasa banget, penerjemahannya antara bahasa Itali kalau nggak salah, bahasa Koreanya, Jepangnya, ini berasa banget kayak si Juojin tuh kayak si bisa sih, paling bisa Papago. Dan episode 1 ini juga yang jadi modal gue buat nonton next-nya gitu sampai habis, karena gue ngerasa kayak butuh banget konsep-konsep kayak gini, seru banget. Gue juga kayak ngerasa sumringah gitu nontonnya. Walaupun di episode 1 ini endingnya agak sad, ya mereka harus berpisah, jadi ya it's okay. Dan episode berikutnya dari 2 sampai ke 6, ini kayak gue udah kotak-kotakin episode 1 pertemuan mereka, 2 ke 6, 7 ke 10, 11 ke 12 gitu. Episode 2 sampai ke 6 ini tuh kayaknya fokus banget gitu sama Juojin di sini ya, effortnya tuh ada di Chamui yang pengen banget deketin si Juojin di sini. Gue sampai kayak ngerasa banget fokus banget sama personal karakternya Juojin, love language-nya, terus behavior-nya, sama semuanya pokoknya terbahas banget di 2 sampai 6 gitu. Kita kenal banget sama Juojin, dan bahkan gue sebagai cowok tuh kayak ampe ngerasa ada gitu loh ya sifat sama apa ya, love language yang sesusah ini gitu, buat se-effort ini buat dimengerti. Jadi terlihat banget kayak si Chamui tuh yang effort banget cari topik
sama si Joojin, pengen deketin sampai main ke rumah. Ya banyak banget gitu momen-momen saltingnya si Cha Moo-hee terlihat jelas gitu di sini, dan Joojin masih kayak datar udah biasa aja gitu, jual mahal. Dan gue juga mulai bertanya-tanya gitu, trauma apa sih kayak bikin Joojin kayak gini gitu sampai ya kaku, diem, dingin. Gue sampai nggak bisa berpikir. Ini dapat banget gue first impression gue nonton di sini. Dan nextnya di episode 7 sampai 10 gue kotakin lagi nih tentang Cha Moo-hee dengan Dorami-nya. Di sini gue suka. Ternyata ada loh kepribadian alter ego-nya si Cha Moo-hee direfleksikan sebagai Dorami. Yang awalnya kayak Cha Moo-hee tuh mulai menarik diri gitu karena kan dia terlalu effort banget sampai kayak ada adegan kissing scene juga di danau yang dibilang mereka air terjun. Ini kayak membuat Cha Moo-hee tuh kayak terlalu effort, akhirnya mulai menarik diri tapi malah jadi OVT dan bangkitin si Dorami, mengambil tubuh atau kepribadiannya secara utuh gitu, membiarkan si Dorami yang menjalani kehidupannya. Alhasil Cha Moo-hee lebih tambah barbar, tambah lebih kayak ceplas-ceplos, blak-blakan dalam menyampaikan perasaan, semua tindakannya juga. Selain Dorami di sini sebagai alter ego-nya dia yang kayak OVT-nya udah kebanyakan ngebangkitin dia, tapi Dorami di sini juga ternyata adalah inti dari 12 episode ini gitu, tentang translation, di mana Dorami adalah translation sesungguhnya. Dia adalah translation love language-nya antara si Joojin sama Cha Moo-hee. Cha Moo-hee yang kadang suka OVT, malu-malu, terus Joojin yang lebih dingin dan kaku, lebih suka di terus terangin aja gitu, atau gimana sih harus. Jadi kayak Joojin yang nunggu banget terus terang aja gitu, kayak bahasanya maunya langsung direct aja. Si Dorami bilang gitu kan, Cha Moo-hee butuh ini, lu kenapa sih gini, langsung kayak ditanya-tanya gitu, baru Joojin ngerasain love language-nya. Jadi kejawab juga kebingungan gue di 2-6, kenapa sih Joojin sampai kayak gini. Ternyata love language-nya emang butuhnya dituduh, butuhnya terus terang dan sebagainya, butuhnya act of service dan sebagainya. Dorami di sini menjadi translation-nya ya love language antara mereka berdua. Ini cukup mantep dan gue suka banget. Selain itu gue juga karena basicnya suka banget psychological gitu, jadi ini dibahas tentang delusi, alter ego-nya si Dorami ini juga cukup seru buat dibahas atau dikulik lagi di film ini. Di episode 7-10 ini tuh gue nonton romance-nya mulai terbayar gitu ya, kerasa banget dari segi emosionalnya, perasaannya, ngelihat Joojin sama siapa? Sama Dorami. Gak tau kenapa gue malah ngerasa banget di ending gitu ya, ada di ending episode berapa itu hug scene-nya saat memeluk gitu ya. Di situ kayak momennya tuh cinta yang kayak saling terungkap terus ditinggal tuh berasa banget, apalagi dibungkus dengan kalimat Italia yang dikasih sama Joojin juga, sama Mi Alfredo, Quantiatamo, addio gitu. Dan ini perfect gitu ya, Dorami kayak sama Joojin pengen sama-sama mau tapi harus terpisah. Ini kerasa banget kesan yang kayak perasaan tersampaikan walaupun harus berpisah. Ini bener-bener kayak terbayar banget gitu romansnya. Gue malah kayak baper banget nonton mereka berdua karena cintanya udah kayak nggak ada batasan lagi, kamu mau ngomong apa, mau pengen kemana dan sebagainya. Jadi kayak semuanya love language itu bener-bener terjemahkan atau being translated gitu di film ini gitu, di series ini. Jadi kayak ngerasa banget Dorami berhasil, sukses. Dorami kayak bener-bener menjadi pasangan yang dicari Joojin dan sebaliknya Joojin juga merasakan kegilaan dalam berhubungan. Selain itu kesan gue ketika ngelihat si Joojin sama Cha Moo-hee-nya jadian, ini juga mungkin agak lucu-lucu juga, tapi gue kayak mulai tahu konsepnya Korea tuh lebih ada di tengah-tengah, di tengah Amerika sama Jepang. Kalau Jepang ya mungkin main aman aja dalam berhubungannya, kayak emang nggak terlalu barbar. Di Amerika terlalu barbar banget, dan Korea mungkin ada di tengahnya gitu. Jadi ada adegan mereka ya mungkin begitu atau gimana, kita nggak tahu juga. Terus juga adegan kissing scene-nya juga banyak juga. Dan episode 11-nya mulai ada jalan gitu, drama konflik skandalnya si Cha Moo-hee terbuka, datanglah si mantannya dulu gitu. Terus juga drama keluarga Cha Moo-hee mulai diangkat lagi, Dorami itu siapa, ternyata Dorami itu ibunya dan gimana. Terus juga ada momen mereka putus sebentar gitu baru jadian lagi, happy ending di akhir dengan kissing scene. Dan bagi gue episode 11-12 ini tuh kayak ngerasa makin numpuk aja gitu, makin kompleks cerita yang mau dibawa. Mulai dari drama skandalnya dia, terus juga si foto Joojin malah nggak terungkap, malah ketutup sama si mantannya. Terus juga drama keluarga yang tahu-tahu kayak mau ikut campur, pengen ngejelasin lagi bapak mamanya masih ada dan sebagainya. Terus happy ending, tahu-tahu ini kayak berasa banget buru-buru kesannya. Gue nontonnya kayak berasa banget ya semuanya dipadetin aja gitu, penonton harus tahu semuanya, tapi malah nggak terjelaskan. Apalagi dari drama keluarganya, si ibunya bapaknya mulai nggak terjelaskan kenapanya, mungkin kenapanya dia bisa sakit jiwa dan sebagainya. Terus juga
momen happy endingnya kerasa buru-buru lagi dan kayak mulai make template yang ada, karena mungkin kayak tuh sebelumnya di episode 7 sampai ke sini tuh udah mulai dibangun gitu ya love mereka, terus sampai kejadian, tapi ternyata putus sebentar terus jadian lagi, jadi kayak ngerasa perasaan udah berubah gitu, penonton kayak patternnya tuh udah mulai berubah nonton ini. Jadi itu sih yang gue rasain overall dari episode 1 sampai 12. Dan untuk yang kedua yang pengen gue bahas yaitu adalah karakter. Di sini gue cuma kayak mau nge-review 3 major karakternya aja yang diperanin sama si Kim Son Ho sebagai Joo Jin, Go Yoon Jung sebagai Cha Moo Hee, dan Shota Fukushi sebagai Hiro Kurosawa. Gue juga nggak expect banget kalau ternyata yang peran dari Jepang ini si Shota Fukushi itu udah pernah gue review di channel gue juga. Ya dia ternyata main karakter di film As the God Will. Gue nggak nyangka ternyata dia yang meranin di film ini sebagai hero, dan emang bagus aja gitu, apalagi Jepangnya juga berasa, walaupun kayak kesannya nonton dia tuh kayak awkward gitu di sepanjang film, di sepanjang series ini tuh kayak dia effortnya tuh baru kerasa di akhir belajar bahasa Koreanya, jadi kayak emang awal-awal tuh kayak awkward banget, mereka nggak bisa ngomong tanpa si Joo Jin. Dan kalau bisa gue kasih ranking gitu ya, dari 3 ini tetap si Go Yoon Jung ya sebagai Cha Moo Hee ini kayak meranin 3 karakter ya bro gitu, meranin sebagai Cha Moo Hee, Dorami, terus emaknya, walaupun Dorami sama emaknya kayak masih mirip-mirip, tapi keren sih ya, berani buat bawain psychological-nya dan juga terbayarkan juga. Gak nyangka gitu kalau ada konsep-konsep kayak gini gitu di film ini. Terus kedua juga baru si Joo Jin di sini yang diperani Kim Son Ho bagus melengkapi ya untuk menemani si Cha Moo Hee. Dan ketiga baru Hiro. Karena si Hiro ya wajar lah karena bukan jadi sebagai main karakter juga di film ini, tapi juga berhasil ngebawa kesan Jepang juga gitu sama si asistennya. Nggak banyak sih yang pengen gue review dari karakter. Dan langsung aja untuk aspek yang terakhir yang pengen gue bahas, yaitu adalah dari yang ketiga ya, storyline, sinematografi, mise en scene, yang kalau bisa gue rangkum ya inti yang pengen gue bahas di film di video kali ini ya, yaitu adalah storyline, kurang dari mise en scene, kurang dari sinematografi, beginilah ya. Dan kenapa bisa gue bilang kayak gitu, karena gue ngerasa impression gue nonton film ini tuh di storyline-nya ya, episode 1 tuh muncak banget gitu ya, gue suka banget dari konsep semua yang tadi gue bilang di awal, tapi 2 ke 6-nya mulai turun gitu ya, mulai kayak merasa bingung, gak tahu kemana gitu untuk mendekati si Joo Jin, dan baru naik lagi ke episode 7 sampai 10 gitu ya, gue suka banget ada si Dorami-nya di sini, dan 11 ke 12 turun lagi. Kenapa? Karena mungkin ending yang terburu-buru tadi seperti gue bilang tadi di awal. Jadi gue ngerasain banget storyline di situ kayak mulai apa ya, awal banyak gitu ya grafiknya turun naik gitu, tapi kalau ditutup lagi sama mise en scene apa yang semua ada di dalam videonya itu ya, kayak misal dari kostumnya, karakternya disusun, terus ada background di belakangnya, latar-latarnya diambil lagi dengan sinematografinya, ini kayak perfect banget. Ini kayak menjadi peak banget gitu, tinggi banget buat nutupin storyline-nya tuh kayak ketutup. Bahkan sepanjang gue nonton film ini tuh kayak ngerasa kapan sih gitu gambarnya jelek, kapan sih latarnya jelek gitu, apalagi mainnya di Kanada ataupun di mana Italia, jadi kayak ada momen iya bagus gitu, travelnya berasa, gambar-gambarnya ciamik, indah, jadi kayak nutup banget storyline-nya gitu, dan gak kerasa tahu-tahu abis. Tapi bisa gue asumsikan saling tumpang tindih ya, saling nutupin aja storyline yang kurang, tapi ditutup lagi dengan pengambilan gambar dan semuanya. Kayak buru-buru banget, mau ngasih cerita baru gitu tentang drama keluarga, tapi nggak terbahas. Mau ngasih isu skandal, tapi kayak kurang. Dan paling itu kesimpulannya, bisa gue kasih rating terhadap series ini, Can This Love Be Translated, yaitu sebesar 8.5 of 10, atau keren sih ini. Ya, jadi kayak emang hampir sempurna ya, almost gitu, karena storyline-nya tadi, dan juga sinematografi, karakter dan sebagainya. Mungkin kalau storyline-nya lebih bagus lagi, endingnya lebih bagus, mungkin naik lagi ke 9, dan atau mungkin karena ini lebih berasa lagi berdamage, mungkin jadi 10 of 10. Tapi ini cukup yang bisa gue kasih ratingnya 8.5, karena gue suka, terhibur dari awalnya, ada Doraminya, psychological gue suka gitu ya, jadi kayak berasa, apalagi pengambilan gambarnya, backsound-backsoundnya, lagu-lagunya juga enak didengar gitu ya. Tapi nggak tahu juga kalau menurut film lovers gimana tanggapannya, komentar kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan gratefully gue juga jadi tahu gitu ya kalau konsepnya drakor Korea Selatan yang romance ini ya, kayak emang eye catching aja gitu, maunya dalam artian gitu enak di mata dulu, storyline baru kedua gitu mungkin ya, karena overall gue nonton kayak bagus aja gitu dari awal sampai akhir, gambar-gambarnya, momen-momennya, dan storyline baru di bawahnya gitu, bukan storyline dulu baru si sinematografi dan sebagainya. Dan jadi paling itu aja yang bisa gue bahas dari drakor series Can This Love Be Translated ini. Kalian juga bisa request gue bahas film apa. Jangan lupa juga untuk like video ini dan subscribe channel ini kalau kalian suka. Dan kalian juga bisa donate and support gue di link yang udah dicantumin di bawah. Sampai bertemu lagi di next video, and salam pecinta film.